Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ahlan wa sahlan wa marhaban bi huduril ikhwah jami'an fi hadzal liqa'. Wa fi hadzal liqa' nuwasilu darsana min haitsu tawaqqafna indahu fi al-liqa' al-madhi. Tawaqafna inda bab al-mubtada' wal khabar ya. Wa intahina minhu ya. Di pertemuan yang telah lalu kita sudah selesai dari bab mubtada' dan khabar ya. Tapi nanti kita murajaah sebelum kita lanjutkan. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang bab mubtada' ya. Tentang bab mubtada' dan nanti insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang al-khabar ya. Tapi kita murajaah terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan pembahasan kita. Taib. Dari halaman 51 ya. Al-mubtada ya, pengertiannya adalah ismun marfu' yaqa'u fi awalil jumlah. Ya, mubtada adalah isim marfu' yang terletak di awal jumlah ya, dan contoh-contohnya disebutkan di situ sudah kita pelajari dan juga sudah kita murajaah di pekan yang lalu. Ya. Jadi isim marfu' yang terletak di awal jumlah. Itulah pengertian dari mubtada. Kemudian yang kedua, al-mubtada'u yakunu, ya, mubtada itu terbentuk dari apa saja? Yang pertama bisa dari imma isman mu'raban, ya. Bisa dari isim mu'rab seperti contoh-contoh yang di atas ya. Contoh-contoh yang di atas di ta'rif al-mubtada, di definisi mubtada tersebut itu adalah isim-isim mu'rab. Kemudian yang kedua bisa juga isim mabni. Jadi mubtada bisa dari isim mu'rab, bisa dari isim mabni. Ya, contohnya ana Arabi. Aku adalah orang Arab. Ana di situ adalah mubtada. Ya, dan dia adalah isim mabni, alladzi la yataghayyaru syaklu akhirih, yaitu yang tidak berubah bentuk atau harokat akhirnya. Itulah isim mabni. Ya, contohnya hadza min fadli rabbi. Ya, hadza isim isyarah ini fi mahalli raf'in mubtada. Ya, fi mahalli raf'in mubtada, mabniun fi mahalli raf'in mubtada. Jadi isim isyarahnya adalah ya dia mabni, ya, dia mubtada seperti itu. Kemudian ya ada contoh yang lain ya seperti isim syart, ya, isim mausul dan yang lainnya. Kemudian mubtada bisa juga dari masdar muawwal, dari an dan fiilnya. Jadi mubtada tadi bisa dari isim mu'rab yang pertama. Yang kedua bisa dari isim mabni, yang ketiga bisa dari masdar muawwal, yaitu an dan fi'il mudhari. Ya, contohnya di sini an tattahidu khairun lakum. Jadi an ditambah fi'il mudhari tattahidu, ya. An tattahidu itu sama dengan ittihadukum, ya. Masdar sharihnya ittihadukum. Seperti an tusallu khairun lakum, yang artinya salatukum khairun lakum, seperti itu. Jadi an tattahidu ini masdar muawwal dan dia mubtada ya. Al masdarul muawwalu min an tattahidu ay ittihadukum mubtada. Ya, jadi ini jenis mubtada yang ketiga. Yang pertama tadi isim mu'rab, yang kedua isim mabni, yang ketiga masdar muawwal. Kemudian setelahnya mubtada selalu datang di awal jumlah. Ya, yang ketiga ini al-mubtada'u ya'ti daiman fi awalil jumlah. Waalaikumsalam. Mubtada selalu datang di awal jumlah. Ya. Selalu datang di awal jumlah, kecuali boleh baginya untuk ya, masuk padanya lam ibtida, lamul ibtida. Jadi boleh didahului dengan lamul ibtida. Ya, contohnya la Zaidun afdalu min Amru. Ya. Maka Zaidun di sini tetaplah mubtada. Ya, adapun lamnya adalah lamul ibtida namanya. Seperti yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu. Kemudian yang keempat, ya,
ini contoh yang kedua, ya, boleh juga didahului dengan huruf nafi gitu ya. Ma nailul matalibi bitamanni, ya. Ma nailul matalibi bitamanni. Ma di sini harfu nafiin dan nail mubtada, ya. Nailnya mubtada. Dia didahului dengan huruf nafi. Ini boleh. Kemudian yang keempat, ya, al aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan kama fil amtsilatis sabiqati. Ya, asal dari mubtada adalah ma'rifah seperti di contoh-contoh yang telah lalu. Haitsu innal qa'idata 'indal Arab, di mana kaidah menurut orang Arab adalah ada mujawazil ibtida' bin nakirah. Tidak boleh membuat mubtada dengan nakirah. Tidak boleh beribtida. Tidak boleh membuat mubtada dengan nakirah. Ya, misalnya rajulun fil fasli, ya, tidak boleh. Rajulun indana, tidak boleh. Rajulun dzahibun, rajulun jalisun, tidak boleh. Karena rajulun nakirah, ya, kaidahnya orang Arab tidak boleh beribtida dengan nakirah, harus ma'rifah. Ar-rajulu dzahibun baru boleh, karena ar-rajulu ma'rifah. Tetapi di sana ada pengecualian seperti yang kita bahas di pekan yang lalu. Boleh mubtada tersebut nakirah pada keadaan-keadaan berikut ini. Yang alif, idza kana mausufan, kalau mubtada itu mausuf, disifati. Ya, contohnya rajulun karimun indana. Kalau kita katakan rajulun indana, gitu saja nggak boleh, karena rajulun ini nakirah. Ya. Tidak boleh kita beribtida dengan nakirah. Jazakallahu khairan. Tetapi kalau disifati rajulun karimun indana, ini boleh. Ya. Karena dia disifati dengan karim, seorang laki-laki yang dermawan atau mulia di sisi kami. Gitu. Ini yang pertama, pengecualian boleh beribtida dengan nakirah. Kemudian yang ba, idza udhifa ila nakirah. Boleh bermubtada dengan nakirah kalau mubtada tersebut diidhafahkan kepada nakirah. Misalnya talibu ihsanin. Talibu ihsanin. Ihsanin di sini nakirah. Ya, talibu mubtada. Talibu nakirah. Tetapi diidhafahkan kepada isim nakirah yang setelahnya. Talibu ihsanin. Waqifun, waqifun khobar, ya. Pencari kebaikan itu waqif, berdiri, gitu ya. Maka al-mubtada'u talib nakirah, ya, yajuz, ya, li'annahu udhifa ila nakirah, karena mubtada ini diidhafahkan kepada nakirah yaitu ihsan. Kemudian yang ketiga, boleh beribtida, membuat mubtada dengan nakirah idza sabaqahu nafyun, jika didahului dengan nafi. Ma zalimun najihun. Mubtada'nya adalah zalimun. Boleh nakirah zalimun, karena dia didahului dengan nafi. Huruf nafi yaitu ma. Ya. Al-mubtada'u zalimun nakiratun, ya, li'annahu masbuqun binafyin, karena ia didahului dengan nafi. Kemudian yang dal, idza sabaqahu istifham, jika didahului dengan istifham. Contohnya hal rajulun fikum. Mubtada'nya adalah rajulun. Al-mubtada'u rajulun nakirah li'annahu masbuqun bistifham, karena dia didahului dengan istifham, yaitu hal. Maka ini boleh bermubtada dengan nakirah. Ini yang dal. Kemudian yang selanjutnya, ya, kita masih murajaah. Yuhdhafu 'adatan al-mubtada'u minal anawin ka'anawinil kutubi wal qasasi was suhufi. Mubtada itu dihapus kebiasaannya, adatnya, ada kebiasaannya mubtada itu dihapus dari judul-judul seperti judul kitab, judul cerita, dan juga judul koran. Ya, seperti misalnya di sini al-unwan halatu raf'il ismi. Ya, halatu raf'il ismi. Ini enggak ada mubtada'nya. Mubtada'nya adalah hadhihi. Ya, aslinya hadhihi halatu raf'i al-ismi. Ini adalah keadaan-keadaan rafa'nya isim. Seperti itu. Ya, ini kadang-kadang dihapus. Seperti judul kitab kita. Ya, mulakhasu qawaidil lughatil arabiyyah. Aslinya apa? Hadza mulakhasu qawaidil lughatil arabiyyah. Seperti itu. Mubtada'nya dihapus. Ya, tinggal khabarnya. Mulakhasu qawaidil lughatil arabiyyah. Aslinya hadza, ya, hadza itu mubtada'nya. Isim mabni, ya. Hadza mulakhasu qawaidil lughatil arabiyyah. Kemudian yang selanjutnya yang kita skip kemarin, ya, wa yuhdhafu aidan
al-mubtada'u idza kana al-khabaru masdaran naiban an fi'lihi. Dan dihapus juga mubtada itu kalau khabarnya adalah masdar yang mewakili fi'ilnya, naiban an fi'lihi. Ya, kalau khabarnya adalah masdar yang mewakili fi'ilnya. Misalnya sabrun jamilun. Ya, enggak ada mubtada'nya yang tidak ada di sini. Sabrun jamilun, tidak ada mubtada'nya. Ya, langsung khabar. Sabrun ini khabar. Kemudian jamilun ini sifah atau na'at. Jadi aslinya adalah sabrun jamilun atau mauqifuna, di sini mauqifuna ya. Di sini mauqifuna sabrun jamilun. Ya. Jadi masdarnya atau khabarnya di sini adalah masdar, yaitu sabrun. Ya. Dari fi'il sabara yasbiru. Sabara yasbiru. Ya. Masdarnya sobron gitu kan, ya, atau sobrun. Ya. Maka mubtada'nya boleh dihapus seperti ini. Aslinya adalah sobrun jamilun. Ya. Kesabaranku adalah kesabaran yang bagus. Seperti itu. Ya. Waqad hudzifal mubtada', dan sungguh telah dihapus mubtada' di sini. Ya. Aslinya sobrun jamilun. Kesabaranku adalah kesabaran yang bagus, yang baik, yang indah, seperti itu. Karena khabarnya adalah masdar, ya, masdar yang mewakili dari fiilnya. Sabrun ini masdar dari fiil sabara yasbiru. Kemudian yang selanjutnya, kadzalika yuhdzaful mubtada'u idza dalla 'alaihi dalilun. Ya. Bisa juga mubtada' itu dihapus kalau ada dalil yang menunjukkan adanya mubtada' tersebut. Ka antaqula, seperti engkau katakan, alal maktabi, di atas meja, sebagai jawaban bagi orang yang bertanya ainal kitabu, di mana kitabnya, maka jawabannya aslinya adalah al kitabu alal maktabi, kitabnya di atas meja. Nah, tetapi kita hapus kitabnya, kita jawab aja alal maktabi dengan menghapuskan mubtada'nya, yaitu al kitab. Aslinya al kitabu alal maktabi, seperti itu. Wa qad hudhifa al mubtada'u. Kemudian yang keenam, qad yata'akhkharul mubtada'u 'anil khabari. Dan kadang-kadang bisa mubtada' itu berakhir atau lebih terakhir daripada khabarnya. Contohnya mamnu'un at-tadkhinu. Khabarnya di depan, yaitu mamnu'un. Mubtada'nya di akhir, yaitu at-tadkhin. Ya. Karena takdim dan takhir itu memiliki tujuan. Ya. Mamnu'un at-tadkhinu. Di antara tujuannya kalau di sini ya supaya menggambarkan larangannya terlebih dahulu, menjelaskan larangannya yang terlebih dahulu. Mamnu'un, ya, dilarang. Apa? At-tadkhinu. Ya, aslinya at-tadkhinu mamnu'un. Merokok itu dilarang, gitu. Merokok itu dilarang. Tapi supaya orang itu lebih jera, ya, lebih waspada ketika membaca tulisan itu, ditulis dulu mamnu'un, dilarang, ya, merokok, seperti itu. Tadkhin itu merokok. Maka tadkhin mubtada' muakhar, ya. Wa sayati syarhu dzalika fil bandit tali al khasi bil khabari. Dan akan datang penjelasan tentang ini, tentang itu di artikel yang selanjutnya yang khusus dengan khabar. Nah, ini kita akan membahas khabar. Nanti akan dibahas lagi mamnu'un at-tadkhin. Baik, mubtada' ini diambil yang kira-kira secara global aja, Mas. Jangan semuanya, nanti bingung. Jadi yang penting tahu, ya, secara global, ya, mubtada itu adalah isim marfu yaqa'u fi awalil jumlah. Definisinya dulu tahu, isim marfu yang terletak di awal jumlah. Contohnya adz-dzahabu ma'dinun, ya. Isim marfu yang terletak di awal jumlah. Garis-garis saja, tidak harus semua diambil, ya. Ya, jadi yang jelas harus dihafal pengertiannya. Mubtada adalah al-mubtada'u ismun marfu'un yaqa'u fi awali al-jumlah. Nah, isim marfu' yang terletak di awal jumlah. Dipahami, ya? Mubtada', ya. Contohnya misalnya adz-dzahabu ma'dinun. Isim marfu' adz-dzahabu, ya. Adz-dzahabu isim marfu'.
ya, terletak di awal jumlah. Dia marfu, ya, terletak di awal jumlah. Ma'dinun. Ya. Emas itu apa ini? Logam. Ya. Misal contoh yang lain, ya, Muhammadun jalisun au qaimun, ya sama. Jalisun, Muhammad duduk. Ini isim marfu, ya. Isim marfu yang terletak di awal jumlah Muhammad. Ya. Misalnya ini isim mufrad, musanna, misalnya at-talibani, ya. Dua siswa tersebut mujtahidani. Ya, mujtahidani. Mujtahid, sungguh-sungguh, rajin seperti itu. Nah, ini mubtada. Mubtada. Ya. Intinya isim marfu yang terletak di awal jumlah. Nah, dan mubtada ini secara umum ya, dia bisa dari isim mu'rab seperti ini. Ini isim mu'rab, yaitu yang berubah harokat akhirnya atau bentuk akhirnya. At-talibani bisa at-talibaini. Ini mu'rab namanya. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal. Jadi mabni dan mu'rab. Isim mu'rab itu yang bisa berubah bentuk akhirnya. Bisa adz-dzahabu, bisa adz-dzahabi, bisa adz-dzahaba. Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. At-talibani, at-talibaini. Maka dia mu'rab. Ini contoh mubtada dengan isim mu'rab. Kemudian contoh mubtada dengan isim mabni. Ya, mubtada dengan isim mabni misalnya hadza, apa? Isim isyarah ya, atau isim dhamir dulu yang mabni. Apa? Isim ini dulu, isim dhamir dulu. Ana, dhamir dulu ya. Ana muslimun, mumtaz. Ana muslimun. Ya, ini isim mabni, dhamir alladzi la yataghayyar syaklu akhirih, yang tidak berubah harokat akhirnya. Ana enggak bisa ani, enggak bisa anu, ya. Enggak bisa, dia ana terus, ya. Ana muslimun. Maka ini mubtada dari isim mabni. Contoh lagi dengan isim isyarah, kan sudah ada dibahas. Isim mabni contohnya dhamir, isim isyarah misalnya hadza masjidun, ya. Ini adalah sebuah masjid. Maka ini mubtada mabni. La yataghayyar syaklu akhirih, tidak berubah bentuk atau harokat akhirnya. Tidak jadi hadza, hadhi atau hadu, tidak bisa. Ini contoh mubtada dari isim mabni. Kemudian yang ketiga, contoh mubtada dari isim mu'rab. Mu'rab dari masdar mu'awwal. Mubtada kan bisa tiga, bisa mu'rab, bisa mabni, bisa masdar mu'awwal. Ya, masdar mu'awwal. Yang ketiga, mubtada dari masdar mu'awwal. Nah, masdar mu'awwal itu an ditambah fi'il mudhari, fi'lun mudhari'un. Contohnya an ditambah fi'il mudhari, an tusallu misalnya. An tusallu khairun lakum. Nah, maka ini masdar mu'awwal. Masdar sharihnya apa? Salatukum kan gitu. Salat kalian, ya. Salatukum khairun lakum. Ini masdar sharih, ini masdar mu'awwal. Jadi mubtada bisa dari isim mu'rab, mabni, masdar mu'awwal. Kalau masdar sharih misalnya kita ganti salatukum khairun lakum. Masuk ke mana? Ini jenis yang 1 2 3, Mas. Salatukum khairun lakum. Masuk ke jenis berapa? Jenis 1, mu'rab ini. Salat bisa salati, bisa salata, kan gitu. Nah, tapi yang kita bahas ini antusallu khairun lakum. Antasumu khairun lakum. Saumukum khairun lakum. Ya, masdar ini ya. Masdar mu'awwal, udah kita bahas di awal. Masdar yang ditakwil kan gitu ya. Masdar ditakwil dari an dan fi'il mudhari.
Nah, jadi sebenarnya bab mubtada itu cuman ini yang penting. Nanti takdim takhir belum terlalu. Yang penting ini dulu bisa dipahami. Mubtada isim marfu yang terletak di awal jumlah, dia bisa terbentuk dari isim mu'rab, bisa isim mabni maupun masdar muawwal. Masdar muawwal itu an ditambah fi'il mudhari. Ya. An ditambah fi'il mudhari. Ya. Jadi mubtada'nya ini ya antusallu. Antusallu ini mubtada'. Ya. Khabarnya khairun. Ya. Khairun lakum. Nah. Taib. Insyaallah jelas ya. Ini. Insyaallah. Jadi yang lain di skip aja Mas. Nanti malah bingung. Khawatir Anda bingung. Nanti kalau bingung biasanya mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Insyaallah. Nanti kalau ada yang ditanyakan aja. Tapi yang penting 3 itu dikuasai. Nah, khabarnya khairun tadi ya, khabarnya khairun. Baik, kita lanjutkan bab khabar ya, atau mungkin kita ringkas saja, tidak perlu dibahas semuanya atau bagaimana? Gimana? Semuanya, perlu semuanya. Kalau antum semuanya mungkin ya. Yang lain. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, khabar ini juga lumayan banyak. Pengen meringkas saja ya, untuk ikhwan-ikhwan ini tahu poin-poin pentingnya. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan pembahasan tentang al-khabar. Khabar. Definisi dari al-khabar, al-khabaru huwa ma yukammilu ma'nal mubtada'i. Ma yukammilu ma'nal mubtada'i. Khabar adalah ma yukammilu ma'nal mubtada'i. Ma di sini ma mausuliyah ya. Artinya yang menyempurnakan makna mubtada. Jadi khabar mubtada itu enggak sempurna tanpa khabar. Seperti baiklah, jadi mubtada itu enggak sempurna tanpa khabar. Makanya khabar di sini adalah ma yukammilu ma'nal mubtada. Khabar adalah yang menyempurnakan makna mubtada. Ya, contohnya ini tadi. Misalnya az-zahabu. Kita katakan az-zahabu saja. Emas. Emas itu atau emas tersebut orang yang kita bicara ini masih nunggu-nunggu. Emas itu kenapa? Gak sempurna kalimat itu. Kalau kita tambahkan ma'dinun, logam, maka jadi sempurna. Maka khabar itu adalah penyempurna makna mubtada atau yang menyempurnakan makna mubtada. Contohnya juga ana, saya. Pasti yang kita ajak bicara, ente kenapa kan gitu kan? Dia ana muslimun, saya seorang muslim. Baru dia diam, puas dengan informasi itu. Ya, jadi khabar adalah ma yukammilu ma'nal mubtada. Khabar adalah yang menyempurnakan makna mubtada. Ai yaitu huwa al-juz'ul ladzi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun. Khabar yaitu maksudnya di sini adalah bagian al-juz', bagian alladzi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidah, yang ya, sempurna atau menjadi teratur gitu ya. Teratur dengannya bersama dengan mubtada itu sebuah kalimat yang sempurna. Jadi sebuah kalimat yang sempurna ini menjadi teratur ya dengan adanya khabar ini. Ini dalam kurung ini kalau bikin bingung, kelas, enggak usah di. Intinya antum tahu ma yukammilu makna al-mubtada'i, yaitu yang menyempurnakan makna mubtada. Au al-juz'ul ladzi yantazimu minhu ma'al mubtada'i
jumlatun mufidatun, yaitu bagian yang menjadi sempurna jumlah mufidah tersebut bersama dengan dia dan mubtada. Intinya khalas. Intinya yang menyempurnakan makna mubtada. Paham Mas Ibnu? Insyaallah. Alhamdulillah. Ma yukammilu ma'nal mubtada, ini sahal, khalas. Yang menyempurnakan makna mubtada. Mislu al-mudarrisu hadirun. Misalnya al-mudarrisu hadirun. Hadirun khabarun marfu'un bid-dhammah. Hadir adalah khabar yang marfu' dengan dhammah. Ya. Jadi mubtada'nya adalah al-mudarrisu. Ya, dia tidak sempurna tanpa khabar. Kalau kita katakan al-mudarrisu, guru tersebut yang kita ajak bicara tidak puas dengan pembicaraan kita. Kita tambahkan hadirun, ya, maka pembicaraan kita atau perkataan kita itu menjadi sempurna. Guru itu hadir, ya, maka hadir atau hadirun di sini khabar, yaitu yang menyempurnakan makna mubtada. Contoh yang kedua, taib, khabar hukumnya marfu' ya, karena kita masih membahas tentang marfu'at, ya, atau tentang halat raf'il ismi, keadaan-keadaan isim yang marfu'. Jadi yang pertama mubtada marfu', yang kedua khabar marfu', nanti ada lagi isim kana marfu', khabar inna, dan apa kemarin? Fa'il dan naib fa'il dan juga tawabi. Ya, ini yang kedua nih, khabar marfu' dia. Contohnya tadi al-mudarrisu hadirun, ya, hadirun khabarun marfu'un bid-dhammah. Khabar yang marfu' dengan dhammah. Contoh yang kedua, al-ainani mubsiratani. Mubsiratani. Al-ainani, dua mata tersebut mubsiratani, melihat. Ya. Al-ainani mubtada, marfu' dengan apa? Dengan alif, karena dia isim mutsanna. Nah, dia isim mutsanna. Ya. Mubsiratani khabarun marfu'un bil alif, khabar yang marfu' dengan alif, li'annahu mutsanna, karena dia mutsanna juga. Mutsanna, isim yang menunjukkan dua. Mubsiratani, al-ainani mubsiratani, marfu' dengan alif. Ya. Alif setelah ta itu ya. Nanti ada mansub dan majrur dengan ya, maka menjadi mubsirataini atau al-ainaini gitu. Taib, yang ketiga al-fallahuna mujidduna. Para petani tersebut mujidduna, bersungguh-sungguh gitu ya. Mujiddun ya, khabar marfu' bil wawi. Khabar yang marfu' dengan waw li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Seperti al-fallahun, ini mubtada marfu' dengan apa? Dengan waw, karena jamak mudzakkar salim, mufradnya fallah. Ya, musanna fallahani atau fallahani itu ya. Jamaknya fallahun, ya, marfu' dengan waw. Ya. Seperti mujiddun juga marfu' dengan waw, karena dia jamak mudzakkar salim. Contoh yang keempat, al-muhandisatu mahiratun. Ya. Maka mahiratun di sini adalah khabar, dia menyempurnakan makna mubtada, yaitu al-muhandisat mubtadanya. Ya. Jadi al-muhandisat mubtadaun marfu'un bid-dhammah li'annahu jamak muannats salim gitu ya. Kemudian mahiratun khabarul mubtada'i marfu'un bid-dhammah. Khabar mubtada yang marfu' dengan dhammah li'annahu jam'un au jam'u muannatsin salimun, karena dia adalah jamak muannats salim. Jadi jamak muannats salim tanda atau alamat rafa'nya adalah dhammah, seperti yang kita bahas di pembahasan yang paling pertama. Ya, alamat rafa' pada isim ada dhammah, ada waw, ada alif. Ya, kemarin gitu ya. Baik, sampai sini jelas ya Mas? Insyaallah pengertian dari khabar, yaitu yang menyempurnakan makna mubtada. Yang mana jumlah mufidah itu menjadi atau sebuah kalimat itu menjadi sempurna dengan adanya khabar ini. Nah, khabar bersamaan dengan mubtada. Baik. Kemudian yang kedua, ya, al-khabaru tsaniyan al-khabaru yutabiqul mubtada'a fil 'adad.
Ya. Wa fin naw', ya. Khabar ini yutabik, sama, ya, atau menyamai. Al khabaru yutabiku, menyamai al mubtada, menyamai mubtada fil adad, di dalam jumlah, yaitu al ifrad, mufrad, wat tathniyah, ya, mutsanna, wal jama', dan jama'. Jadi kalau mubtada'nya mufrad, khabarnya harus mufrad. Mubtada'nya musanna, khabarnya harus musanna. Mubtada'nya jama', khabarnya harus jama'. Wa fin naw' kadzalik, dan juga dalam jenis. Maksudnya at-tadzkir wa ta'nits, muzakkar dan muannasnya. Kalau mubtada'nya muzakkar, khabarnya harus muzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, khabarnya harus muannas. Jadi al-khabaru yutabiqul mubtada'a fil adadi wa fin naw'i. Ya. Khabar itu menyamai mubtada di dalam adad, jumlah, wa fin naw'i, dan di dalam jenisnya. Jadi harus sama. Ya. Sama dalam 5 hal ini, ya. Mislu, contohnya al-mudarrisu hadirun. Guru itu hadir. Secara jumlah sama. Al-mudarrisu isim mufrad, musanna atau jama'? Mufrad, menunjukkan satu. Guru tersebut, satu orang guru. Maka khobarnya juga harus mufrad, hadirun. Tidak boleh kita katakan al-mudarrisu hadirani. Guru tersebut 2 orang hadir. Dia berapa orang? Atau al-mudarrisu hadiruna. Tidak boleh. Guru tersebut mereka datang. Tidak. Guru tersebut dia datang. Satu orang, hadirun. Harus sama jumlahnya. Mufrad, mubtada'nya mufrad, khabarnya harus mufrad. Juga jenisnya harus sama. Al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisu mudzakkar. Maka khabarnya harus mudzakkar. Tidak boleh kita katakan al-mudarrisu hadiratun. Tidak boleh. Ya, mudarris, guru laki-laki tersebut hadirun harusnya. Mudzakkar, tidak boleh hadiratun. Ya. Kalau mubtada'nya muannas, al-mudarrisatu berarti hadiratun, seperti itu. Jadi harus sama, harus khabar menyamai mubtada dalam jumlah maupun jenis. Contoh lagi, al-mudarrisani hadirani. 2 orang guru tersebut hadirani. Tidak boleh al-mudarrisani hadirun, tidak boleh. Ya, harus sesuai, sama. Mudzakkar, mudzakkar, muannas, muannas. Dan mufrad, mufrad, ya, musanna, musanna, jama', jama', harus seperti itu. Contoh yang ketiga, al-mudarrisu wat talibu hadirani. Guru dan talib tersebut hadirani. Khabarnya hadirani. Hadir, ya, 2 orang, yaitu guru dan talib. Ya. Harus menyamai. Kemudian al-mudarrisatani hadiratani. 2 guru perempuan tersebut hadiratani, hadir. Ya. Tidak boleh selain hadiratani. Kemudian al-mudarrisuna hadiruna. Guru-guru tersebut mereka hadir. Dan al-mudarrisatu hadiratun, ya. Hadiratun. Guru-guru perempuan tersebut mereka hadir. Ya. Bisa dipahami sampai di sini, Mas? Insyaallah bisa, ya. Jadi khabar harus menyamai mubtada di dalam jumlah dan juga jenis, ya. Dalam jumlah dan juga jenisnya. Kita lanjutkan, wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairil 'aqili mithlul manazil al-jibal as-sayyarat al-ashjar ila al-akhir jaza an yakuna al-khabaru mufradan muannatsan aw jam'an muannatsan. Ya, wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairil 'aqil, dan jika mubtada itu adalah jama' li ghairil aqil, yang tidak berakal. Mubtada'nya jama' yang tidak berakal.
Contohnya al-manazil, jamak dari manzil. Manzil itu rumah. Jamaknya manazil. Ini namanya jamak ghairu akil, jamak yang tidak berakal. Karena rumah itu tidak berakal, ya. Punya akal rumah. Al-jibal, jamak dari jabal. Ya. Ini ghairu akil, tidak berakal, ya. As-sayyarat, jamak dari as-sayyarah. Mobil-mobil. Jibal, gunung-gunung. Manazil, rumah-rumah. Ini tidak berakal semua. Benda, al-asjar, jamak dari syajar. Ini tidak berakal, ya. Maka apa? Jazan yakunal khabaru mufradan muannatsan au jam'an muannatsan. Boleh khabarnya mufrad muannas atau jamak muannas. Boleh khabarnya mufrad muannas atau jamak muannas. Contohnya al-jibalu mubtada jamak ghairu akil. Mubtada jamak tidak berakal, al-jibal. Bisa khabarnya mufrad muannas, aliyatun. Mufrad muannas atau jamak muannas, aliyatun. Jadi bisa kita katakan al-jibalu aliyatun atau aliyatun. Contoh lagi, as-sayyaratu. Mubtada, dia jamak ghairu akil, jamak yang tidak berakal. Maka khabarnya bisa mufrad muannas atau jamak muannas, ya. As-sayyaratu musri'atun, atau bisa kita katakan as-sayyaratu musri'atun, seperti itu. Tetapi kalau berakal jamak akil, maka khabarnya harus apa? Jamak muannas. Contohnya al-mudarrisatu. Bisa kita katakan hadiratun tidak? Tidak, harus hadiratun. Baik, contohnya tadi sayyarat, yang mudah sebelum sayyarat mungkin al-jibal, ya, al-jibal. Al-jibalu, ya, jamak dari jabal. Ini jamak tapi tidak berakal. Bisa kita katakan aliyatun, ya, mufrad muannas, atau bisa kita katakan al-jibalu aliyatun, jamak muannas. Tetapi kalau mubtada'nya adalah jamak berakal, ya, misalnya al-mudarrisat, guru perempuan tersebut hadirat, ya, hadiratun, ya. Ya, ini betul. Tidak boleh kita katakan hadiratun, ya. Ini salah. Ya. Ya. Intinya ya, kita pembahasannya yang ghairu akil aja. Ya, yang ghairu akil. Ini enggak usah, ya. Ini nanti bisa insyaallah. Ya, pembahasan besok kitab. Jadi kalau jamak tidak berakal maka boleh aliyatun atau aliyat, mufrad muannas, jamak muannas. Baik, ini penting ini. Baik. Jadi yang pertama tadi definisi khobar, yang kedua khobar menyamai mubtada di dalam jumlah maupun jenis, ya. Kemudian yang ketiga, ini juga penting, jenis-jenis khobar, ya. Jenis-jenis khobar. Kalau tadi kita bahas ini jenis mubtada, ada mu'rab, mabni, dan masdar mu'awwal. Kalau ini jenis-jenis khobar, ada tiga jenis. Ya, ada tiga jenis. Yang pertama isim zahir. Isim zahir itu bisa mu'rab atau mabni. Isim zahir. Isim zahir, ya. Taib. Yang kedua syibhu jumlah. Yang syibhu jumlah. Kemudian yang ketiga jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi khobar ini bisa tiga jenis, yaitu isim zahir, bisa syibhu jumlah, bisa juga jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Taib. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan, Mas? Oke, kalau
nambah. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Harokat atau apa, tidak masalah. Semua ditanyakan. Bismillah. Naam, Wasil. Khabarnya. Baik, saya nujib ala soalikum insyaallah. Ba'dal adzan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Baik, ada pertanyaan. Khabar dari mubtada jamak ghairu akil apakah bisa mudzakkar? Jawabannya tidak. Ya, karena jamak ghairu akil yu'tabaru muannatsan. Dia dianggap muannas. Maka khabarnya pun harus muannas. Pokoknya kalau jamak ghairu akil yu'tabaru muannatsan. Dia dianggap sebagai muannas ya. Wa nadhiruhu qaulullah ta'ala, yang semisal dengannya adalah firman Allah Ta'ala,
tajri min tahtihal anharu, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah katakan tajri, ya, tajri, ya, min tahtihal anharu, fa'ilnya al anharu, ya, al anhar jamak ghairu akil dari isim apa? Nahar, sungai, sungai-sungai. Allah katakan tajri karena dianggap apa? Muannas, bukan yajri, ya. Jadi jamak ghairu akil yu'tabaru muannasan. Dia dianggap sebagai muannas, Maka khabarnya harus muannas. Baik. Al-manazilu, ya, 'aliyatun misalnya. Rumah-rumah itu tinggi. Al-manazilu wasi'atun. Rumah-rumah itu luas, wasi'atun. Tidak boleh kita katakan wasi'un. Jadi al-manazilu wasi'atun atau wasi'atun, gitu ya. Baik. Mafhum insyaallah ya. Paham ya? Mas Gigi. Baik. Soal akhir. Cukup ya, tidak ada soalnya insyaallah. Wadih Mas Ibnu? Wadih, jelas? Wadih insyaallah, alhamdulillah. Tapi dan enggak ada pertanyaan? Masih imma paham atau imma bingung lah dari itu. Barakallahu fikum jami'an. Idzan naktafi liqa'ana bihadza wa nakhtim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.